Ya, kita mulai ya. Ya, Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pertemuan secara virtual ya. Tadi nampak beberapa wajah, alhamdulillah masih dalam kondisi sehat. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan berjalan lancar dan membawa manfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya presentasi dulu untuk pertemuan kali ini. Afif Firmansyah Hadir, Pak. hadir. Anim Budia hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Arif Wahyu belum. Ciswati hadir ya. Debbie Dela Hadir, Pak. hadir. Elang Surya Hadir. hadir. Evi Ananta Hadir, ada Pak. ya. Fajar Bagus belum. Fatma Sari hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Fenty belum. Feriska belum. Ida Rana hadir ya. Hadir, Pak. Iman Hudi Hadir. Nah, Indah izin ya. Indo ada ya. Ya, Indo ada ya tadi ya. Ada. Kiki Hadir. hadir. Kiswanto Hadir. hadir. Kumalasari belum. Lilis udah ya. Hadir, Pak. Gunawan Hadir, Pak. iya. Muhammad Yulianto Muhammad Mirza belum. Muhammad Yulianto tadi sudah ada kayaknya. Nafiatur Rahmah belum. Nafisatun Rizki ya belum. Nur Hadi belum. Nurul Hidayah Hadir, Pak. ya. Nurul hadir. Ohlamita maaf Ohlumita hadir ya belum. Rimatul Aulia Sani Rinata Hadir, Pak. hadir. Syariatin belum. Septin Hadir, ada Pak. ya. Sigit Yulianto belum. Sintawati ada ya. Trihesti ada ya. Trihesti belum. Umi Sofiatun Hadir, Pak. hadir. Yusron ini Ciswati hadir ya. Nah, belum ya. Kita mulai pembahasan kita pada kali ini dengan topik komposisi transformasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang topik translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Sekarang kita bahas komposisi transformasi. Apa itu komposisi transformasi gitu ya? Apakah transformasi yang baru di luar 4 itu atau bagaimana? Sebelum itu kita lihat dulu indikator yang akan dicapai. Masih terkait dengan koneksi matematika atau hubungan matematika dengan mata pelajaran lain, dengan sesama materi dalam matematika itu sendiri, dengan kehidupan sehari-hari, dan juga dengan teknologi. Gitu ya. Jadi setelah
mempelajari topik komposisi transformasi ini, diharapkan siswa dapat menggunakan, mengidentifikasi, menginterpretasikan, menerapkan, dan juga ya menerapkan koneksi ya. Menerapkan koneksi antara topik matematika dengan topik matematika yang lain dalam materi yang sama maupun materi yang berbeda, kemudian dengan kehidupan sehari-hari, dengan mata pelajaran lain, dan juga dengan teknologi. Ya, salah satu contoh penerapan komposisi transformasi, tentu ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah misalkan kita menggandakan dokumen. Contoh misalkan KTP. Dokumen KTP ini bisa kita fotokopi. Misalkan bisa diperbesar maupun bisa diperkecil. Nah, nanti hadapannya kan juga tidak sama dengan hadapan dokumennya biasanya itu ya. Kalau misalkan dokumennya menghadap ke bawah ke arah mesinnya, nanti cetakannya menghadap ke atas biasanya gitu. Nah, ini contoh dari komposisi transformasi. Misalkan tadi dokumen diperbesar ataupun diperkecil. Misalkan kita mau menggandakan dua halaman buku yang terbuka bersamaan itu diperkecil sehingga menjadi satu lembar dalam salinannya. Itu bisa diperkecil biar satu lembar bisa memuat 2 halaman. Gitu ya. Jadi penggandaan dokumen merupakan salah satu penerapan komposisi transformasi. Tentu tadi kalau hadapannya berbeda, maka di sini menerapkan topik refleksi, pencerminan itu kan, sisinya berbeda, sisi kanan jadi sisi kiri dan sebaliknya. Dan juga kondisi diperkecil ataupun diperbesar ini menerapkan topik dilatasi. Jadi apa yang dinamakan komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah transformasi yang diperoleh dari gabungan beberapa transformasi. Tadi contohnya, misalkan refleksi dengan dilatasi pada pembesaran salinan dokumen atau fotokopi. Penyelesaian masalah komposisi transformasi dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu pemetaan dan matriks. Penyelesaian komposisi transformasi dengan cara pemetaan dilakukan langsung secara bertahap, berturut-turut terhadap objek geometri yang ditransformasikan. Contohnya misalkan, di sini titik ini ya, misalkan titik A ditransformasikan. Transformasinya ada 2 misalkan, T1 dan T2. Titik A, titik semula, ditransformasikan oleh T1, menghasilkan bayangan aksen, double aksen itu ya. Bayangan kedua itu secara pemetaan atau secara komponennya seperti ini. Misalkan titik A dengan koordinat X, Y ditransformasikan oleh transformasi pertama, yaitu sebuah matriks yang dinyatakan dengan matriks A, B, C, D. Kemudian bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kemudian bayangan ini juga ditransformasikan kembali oleh T2 dengan transformasi yang dinyatakan sebagai matriks EFGH. Bayangannya adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Jadi ini bayangan akhirnya yang ini, yang A double aksen. Ini bertahap gitu ya. Bayangan pertama dulu, baru bayangan keduanya. Itu kalau secara pemetaan. Yang kedua, cara menentukan penyelesaian komposisi transformasi matriks adalah, komposisi transformasi adalah dengan cara matriks diperoleh secara langsung tanpa harus menentukan bayangan hasil transformasi satu persatu. Jadi ya di sini yang dioperasikan adalah transformasinya dulu. Jadi ini kita cari komposisi
transformasi matriksnya dulu. Komposisi transformasinya dulu. Baru dikalikan dengan koordinat titik semula. Tadi misalkan ini transformasi pertama dan transformasi keduanya masing-masing adalah matriks A, B, C, D, dan E, F, G, H, maka kedua matriks tersebut dikalikan. Nanti hasilnya dikalikan dengan titik semula. Perlu diperhatikan di sini bahwa perkaliannya dengan urutan seperti ini. T2, komposisi atau bundaran T1. Artinya untuk titik semula, misalkan XY, dikalikan dulu atau ditransformasikan dulu oleh matriks A, B, C, D. Baru dikalikan dengan matriks E, F, G, H. Jadi tidak dibalik ya, karena sifat perkalian matriks tidak selalu A kali B sama dengan B kali A. Gitu ya. Maka perlu diperhatikan. Ini yang transformasi pertama di sebelah kanan, transformasi yang kedua di sebelah kirinya, gitu ya. Ya. Baik, kita coba diskusikan masalah berikut yang sudah ada juga di LKS. Sebuah mesin fotokopi dapat membuat salinan dokumen dan ukuran berbeda. Suatu dokumen difotokopi dengan setelan tertentu. Jika setelan tersebut dapat disamakan dengan proses transformasi terhadap matriks 0110, kemudian dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala 3, tentukan luas bidang dokumen tersebut dari luas semula. Ya, ini ya. Yang bisa memberikan pendapat terkait dengan penyelesaian ini. Ya, ini seperti soal nomor 5 pada soal yang sudah saya berikan, sudah diserahkan ke saya. Sebagian masih kesulitan untuk menentukan penyelesaian soal nomor 5 ini. Meskipun di sini nilainya berbeda ya. Kalau ini sama seperti halnya soal tersebut, ini matriksnya, di sini yang berbeda, faktor skalanya 3. Kalau pada soal kemarin faktor skalanya 2, gitu ya. Kita coba kita lihat dulu ilustrasinya sebagai berikut. Ini sudah saya buatkan ilustrasinya misalkan. Nah ini. Tadi transformasi pertama berupa matriks dengan elemennya 0, 1, 1, 0. Atau misalkan kita tulis sebagai T1 sama dengan 0, 1, 1, 0. Ini transformasi pertamanya. Kemudian dokumen ini ditransformasi kedua kalinya oleh matriks nanti kita matriks dilatasi ya. Matriks dilatasi dengan faktor skala 3. Nah, untuk matriks dilatasi yang bersesuaian dengan dilatasi faktor skala 3 dan pusatnya 0,0 bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Contohnya ini, misalkan kalau faktor dilatasinya, ini dilatasi pusat 0,0, faktor dilatasinya K, maka ini bisa dinyatakan dengan matriks K, 0, 0, K. Jadi kalau pusatnya 0,0 dan faktor skalanya 3, maka ini bisa dinyatakan dengan matriks bagaimana? Ya, K-nya 3. Jadi 3, 0, 0, 3. Nah, ini ya. Ini untuk yang matriks yang bersesuaian dengan dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala K. Jadi di sini bisa kita tuliskan T2-nya 3 ya. 3, 0, 0, 3. Ya, seperti ini.
T1-nya 0110, T2-nya 3003. Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian soal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan komposisi transformasinya. Nah, kita gunakan dengan cara matriks ya. Kita lihat komposisi transformasinya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau komposisi transformasi seperti ini, untuk urutan transformasinya T1 dulu, baru T2. Tetapi untuk penulisannya sebagai berikut. T2 bundaran T1. Komposisi ya. Jadi T1-nya di sebelah kanan, T2 di sebelah kiri. Sama dengan, oh ya ini juga keliru ya. Enggak. Di sini matriksnya, matriks pertamanya di sini. Berarti 0, 1, 1, 0. Nah, matriks keduanya 3, 0, 0, 3. Gitu ya. Oh, maaf. Nah, tadi. Ya, kita lihat lagi tadi materinya. Ini ya. ABCD dikalikan dengan EFGH. Maka nanti perkalian matriksnya sebagai berikut. Nah, tadi. Nah, kita coba lagi. Matrik T1-nya 0, 1, 1, 0. Oh, maaf, 0. Kemudian di sini 3, 0, 0, 3. Ya, gitu ya. Cara mengalikannya masih ingat? Jadi, untuk memperoleh ini, 3 kali 0, 3 ya. Maaf, 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Ditambah 0 kali 1, 0. Hasilnya 0. Untuk ini. Untuk yang ini misalkan. Ini baris ke-1, kolom kedua. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. 0 kali 0 sama dengan 0. Dijumlahkan hasilnya 3. Begitupun yang ini. 0 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. Dijumlahkan hasilnya 3. Dan yang ini 0 kali 1, 0. 3 kali 0, 0. Dijumlahkan hasilnya 0. Jadi komposisi transformasinya dinyatakan dalam matriks sebagai berikut. 0, 3, 3, 0. Ya, perkaliannya ini seperti ini. Ini yang sesuai. Karena urutannya tadi T1 di belakang ya. Ini T2. Sebelumnya keliru. Itu yang pertama, langkah pertama. Menentukan komposisinya. Kita kalikan. Karena perkalian matriks. Dan yang kedua, langkah kedua adalah menentukan determinan matriks komposisi. Nah, kita sudah tentukan matriksnya ini ya. 0, 3, 3, 0. Maka kita tentukan determinannya. Bagaimana cara menentukan determinannya? Nah, seperti ini. Bagaimana menentukannya? Ini notasinya saja ya. Yang kurung ini notasinya, tegak. Kemudian cara mengalikannya, cara menentukan determinannya, dikalikan seperti dikalikan silang ya. 0 dikali 0, yang ini 0 kali 0 dikurangi 3 kali 3. Nah, disilang ya. Kalau matriksnya 2 kali 2 disilang seperti ini. Sama dengan negatif 9. Ya, 0 dikurangi 9 sama dengan negatif 9. Ini determinannya. Dan langkah kedua adalah menentukan determinan matriks komposisinya. Langkah ketiga, kita tentukan nilai mutlak dari determinan yang diperoleh pada langkah kedua. Nilai mutlak dari negatif 9.
Negatif 9, nilai mutlaknya berapa? Nah, nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Jadi nilai positifnya gitu ya. Bisa dikatakan nilai positifnya adalah 9. Nah, nilai ini yang nanti menunjukkan berapa kali luas dokumen yang baru. Berapa kali dari luas dokumen sebelumnya. Jadi luasnya adalah nih 9 kali luas semula. Kita lihat di sini. Kalau luas semula 6, maka luas akhirnya atau bayangannya atau hasil penggandaannya adalah 54 luas dokumennya gitu ya. Kalau misalkan di sini faktor skalanya 2 seperti pada soal kemarin, berapa kali? Kalau berbeda, berapa kali? Nah, seperti ini. Kalau faktor skalanya 2 pada soal yang sudah dikerjakan dengan materi pertamanya sama, maka hasil akhir di sini ini nanti bisa dicek lagi ya. Nah, maaf. Ya, ini. Maka luasnya adalah 4 kali luas semula. Ini prosesnya seperti tadi. Jadi hasil perkalian matriksnya adalah 0, 2, 2, 0. Di sininya 2 ya. Jadi di sini 0, 1, 1, 0. Di sini 2. Nilainya adalah negatif 4. 0 kali 0 dikurangi 2 kali 2. Negatif 4. Nilai mutlaknya 4. Maka luas semula adalah 4. Maaf, luas hasilnya adalah 4 kali luas semula. Ya, itu langkah penyelesaian dari soal kemarin ataupun masalah yang barusan. Nah, nanti matriksnya bisa macam-macam gitu ya. Di sini bisa berubah-ubah untuk matriksnya. Bisa juga tidak 0, 1, 1, 0. Mungkin 1, 2, 3, 4. Nah, faktor skalanya bisa berbeda juga. Ya, kali ini 2, 0, 0, 2 ini kan faktor matriks dari faktor skala. Bisa juga misalkan di sini 1, ini 2, 3, 4. Bisa juga ya. Dengan faktor skala misalkan 2002. Nah, berapa kali luas semula gitu ya. Nah, ini kita hitung hasil perkalian matriksnya adalah 2468. Kemudian determinannya adalah negatif 8 dari 2 dikali 8 itu 16 ya. 16 dikurangi 24 negatif 8. Nilai mutlaknya adalah 8. Maka luas dokumen hasilnya adalah 8 kali luas semula. Itu ya. Itu pembahasan kita pada kali ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa disampaikan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin ulas sedikit terkait dengan tugas proyeknya. Sudah saya bagikan juga contoh desainnya ya. Saya lebih sederhanakan kembali. Cukup seperti ini untuk pengerjaan tugas proyeknya. Yang pertama desainnya, desain unitnya ya, desain satuannya seperti ini misalkan. Kalau keseluruhannya seperti ini, misalnya pada kain, pada kertas, pada gelas dan sebagainya, hasilnya seperti ini. Ini transformasi geometri yang digunakan. Di sini saya gunakan rotasi, dilatasi, dan refleksi. Langkah-langkahnya bisa dibuat seperti ini. Bisa juga kalau mau mempersingkat gitu ya, ataupun menghemat kertas di sini bisa dikasih nomor. Ini misalkan 1 ya, 1. Yang ini sini 2,
Ini tiga di sini, di bawahnya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru di sini keterangan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4, biar menghemat misalnya kertas. Biar satu kali foto bisa langsung dikirim. Itu ya, terkait dengan tugasnya. Kemudian terkait dengan rencana penilaian, nanti silakan bisa dibuka kembali modul digitalnya. Nanti yang belum bisa menyampaikan ke saya. Seperti ini tampilannya. Nanti pada HP kurang lebih sama ya. Cuma tidak ada navigasi seperti ini. Navigasinya berbeda. Ini kalau kita tunjuk salah satu judul ini, nanti bisa mengarah ke arah tersebut. Topik misalkan translasi, kita klik sini. Nah, ini translasi. Nanti silakan bisa dipelajari. Contoh soalnya sudah ada, silakan bisa dibaca. Ini sudah ada alternatif penyelesaiannya. Nah, ini ya, sudah yang kemarin kita bahas. Ini videonya video materinya bisa dibuka. Nah, ini ada suaranya, nanti bisa dipelajari. Gitu ya. Begitupun materi-materi yang lain. Ada tugas di sini untuk latihan, untuk contoh soal ada pembahasannya. Ini ada lembar kerja yang sudah kita kerjakan kemarin. Kemudian ada tugas, di sini tidak ada pembahasan, tapi nanti silakan bisa dicoba. Gitu ya. Nah, ini ada latihan, bisa dicoba masing-masing. Misalkan ya, bisa coba masing-masing nomor. Misalkan saja seperti ini. Nanti di akhir ada klik selesai, akan mengarah ke sini. Nah, yang benar yang nomor 1, yang lainnya salah misalkan. Ini ada keterangannya 20. Ini silakan bisa dicek kembali. Ini juga untuk mengevaluasi di kemampuan kita, silakan diperhatikan di sini sudah berhasil dikuasai atau belum. Itu ya. Nah, itu tadi. Kemudian ini materi yang lainnya. Ini materi 2 dan seterusnya. Kemudian ada di sini, kalau di laptop di sini ada, bisa ya. Di HP juga ada di sebelah kanan atas ya, bisa mengarah ke rangkuman. Misalkan ini rangkuman. Ini tabel matriksnya dan juga pemetaan dari transformasi geometri. Silakan bisa dipelajari kembali. Kemudian di sini ada soal evaluasi. Nah, ini soal evaluasi ada 10 saya berikan, tidak ada pembahasannya. Silakan bisa dicoba untuk bahan latihan sebelum kita mengadakan penilaian. Itu di sini juga ada tugas proyeknya, ada langkah-langkah tahapan mengerjakan proyek, gitu ya. Nah, silakan dengan sistematika yang sudah saya sebutkan tadi. Itu contohnya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan kali ini, dan ini menjadi akhir dari pembahasan kita pada materi transformasi geometri. Ya, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Kalau misalkan ada Vicon lagi, ya kita bisa adakan. Sudah terbiasa, tidak ada masalah. Nanti pada pertemuan berikutnya berupa penilaian ya. Penilaian nanti saya berikan soalnya melalui WA pribadi. Jadi saya kirimin satu-satu. Nah, ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 mulai pukul 9.30 seperti sekarang ini ya. Jadi nanti kita absen dulu lewat Vicon mungkin sekitar 5 menit, baru saya kirimkan soalnya melalui WA. Hingga nanti bisa dikerjakan, ada durasi waktunya 1 jam, setelah 1 jam bisa dikirimkan ke WA saya. Itu, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas proyeknya, dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal
11 Mei 2020. Kalau tidak ada yang perlu tanyakan, itu kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Tadi ini ya, apa yang dimaksud dengan komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah transformasi yang memuat gabungan beberapa transformasi gitu ya. Cara mengkomposisinya nanti diurutkan, transformasi pertama apa, transformasi kedua apa, dan seterusnya. Nanti bisa diselesaikan dengan bentuk pemetaan maupun dengan cara matriks. Ya, lebih mudah prosesnya dengan matriks kalau kita tahu matriks yang bersesuaian. Yang kedua, apa sifat bayangan hasil komposisi transformasi? Sifat bayangnya menyesuaikan dengan transformasi yang digunakan. Misalkan pencerminan dengan dilatasi tadi, nanti disesuaikan kombinasi dari dua sifat tersebut. Itu ya, misalkan. Itu pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan bisa dipelajari kembali modul digitalnya. Silakan dicermati kembali, dipelajari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.